Muhammad Kalau bisa baca bodoh. kalau saya nggak punya otak, berarti saya menyembah manusia dong. Buktinya kau percaya sama Muhammad tidak bisa baca. Iya, mulai ngaco. Gini. Yang saya manusia sampah kamu. Ya woi nggak boleh gitu kau. Iya, dia bilang gua nggak ada otak. Gua bilang gua tunjukin dia lebih nggak ada otak. Nah, otakmu kan di bawah itu. Itu kan otakmu. Kalau kau punya otak, berarti kau akan tidak pernah menyembah manusia, bro. Kalau kau punya otak, kau nggak menyembah manusia, bro. Kau yang bawa otak duluan. Tuhanmu itu punya otak loh, makhluk. Tuhanmu Yesus itu punya otak. Pinter dia, punya akal dia. Mengajari Bani Israel menyembah satu Tuhan. Kau datang punya otak. Mana kau punya otak? Pakai emosi lagi kau bawa otak. Begini. Enggak, naik. Lanjut. Ya, begini ya. Tadi ketika kami ditanya, saya tidak boleh nyebrang. Saya mau nanya pun saya oleh moderator Bang Andi disuruh jangan bertanya. Saya tertib. Saya nggak ikutin. Saya menjelaskan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, bentar dulu, mendingnya Sandy ini jangan jadi moderator deh. Jadi ribut, nggak kacau otaknya ini nggak beres. Ganti bisa nggak ganti hostnya? Biar gua ladenin lu. Udah diam. Lu cari kemaluan lain ini. Atau lu susun 7 otakmu itu. Lu susun 7 otakmu itu lu. Itu orang si tadi Angga naikin ya, pengen yang lain aja. Kau asal dulu otakmu di bawah. Gue blacklist lu ya, di mana room muslim gue blacklist lu. Mau apa lu? Gimana tadi Tat? Tadi topiknya apa Tat? Ya pewahyuan, makanya tadi saya kan berusaha tertib. Ketika disuruh fokus menjawab bagaimana aturan pewahyuan di dalam Islam sesuai dengan ayat. Ketika saya tadi mau tanya, moderator bilang jangan, ya saya tidak bertanya, saya tahan. Oke, mestinya tadi si Otennya tuduh ya, kau ikuti juga aturan, kau jawab dulu, kau jelaskan dulu, maksudnya kau jelaskan dulu tentang pewahyuan, baru nanti boleh bertanya. Itu kalau mau mengikuti aturan yang baik, gitu. Tapi kau tidak mau mengikuti, karena kau bilang ajaran di Islam belum masuk di otak kami, ya. Jangankan ajaran Islam masuk di otak kalian, ajaran kalian sendiri aja nggak masuk di otak kalian, itu masalahnya. Susah kali ajaran kalian masuk di otak kalian, makanya kalian nggak akan masuk, apalagi ajaran Islam gitu. Ya, silakan, monggo. Tadi siapa Angga ya? Moderator naikin. Ya itu si Angga naikin tuh. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak keluar Gurunda. Pakai headset baru nih. Cek. Nah, ada kalau Bang Andi ada. Gue nggak punya otak. Buset, bawa otak. otak apa itu? Ya nih. Ya, bentar Angga bentar aja. Diam dulu ya. Diam dulu bentar. Biar nanti ente hatuha. Gurundanya udah monitor belum? Boleh nggak Bang Kian Santang aja jadi hostnya? Udah diam, gak usah ngatur, diam aja. Gurunda udah monitor Gurunda? Diam, gak usah ngatur, diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku naik lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana enggak? Masih berani enggak? Mas bentar Kak Ade biar tadi saya enggak sama Gurunda, biar sama Gurunda. Kalau sama Kak Ade nanti biar di sesi lain ya Kak Ade ya. Aduh, ini bahas pewahyuan ini, saksi pewahyuan ini kesukaan gue. Aduh. Ya udah nanti aja ya, nanti aja sama Angga, nanti bisa di lain waktu Kak Ade ya. Ya udahlah. Biar dia hatuha dulu. Saya pengen tahu nih. Mungkin Gurunda masih memperbaiki jaringannya, device-nya. Ya, belum connect audionya barangkali. Iya, kayaknya belum connect Gurunda audionya.
Kenapa sih di mana-mana gue disebut kayak si Burit Aderion? Heran gue. Karena dikiranya Aderion. Ntar dulu ya, Pak. Aku perbaiki dulu otakku ini. Kok saya katanya nggak punya otak. Saya perbaiki dulu. Bang Handi. Udah monitor belum? Bang Handi tahu nggak? Bang Handi terkenal si Raja Mute. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah nggak usah dilayanin Bang Handi, biarin aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini cuma ngasih tahu aja. Terkenal banget Raja Mute dan Raja Kick. Kenapa ya, Bang? Kenapa sih? Enggak, maksudnya di komunitas kita. Udahlah, jangan bahas yang remeh-temeh, jangan bahas yang remeh-temeh. Seriusan, jadi kalau yang lain mah enggak, cuma Bang Handi aja kayak terkenal jangan Raja bahas Mute. remeh-temeh dah. Lanjut aja, jangan bahas yang gitu-gitulah. Tuh ada Bang Jumat tuh. Nggak apa-apa, biar tahu Bang Handinya. Enggak, udah nggak usah. Ini tadi Angga lu pertanyaan lu apa tadi ke Gurunda Tulus lu? Apa pertanyaannya? Oh, itu kemarin kan saya diturunkan. Saya kan diskusi sama dia mengenai YHWH itu siapa menurut Islam. Lalu tiba-tiba Bang Zuma bilang soal perjanjian baru itu adalah sesuatu yang tidak patut dipercaya lah istilahnya. Namun ada Lukas yang ada di surat Maryam. Lalu semua di framing kalau Lukas itu hadir di tahun 1970. Lalu aku kick deh sama geng-gengnya. Iya, karena kamu bahlul. Enggak bahlul. Enggak, dan Bang Zuma tahu nggak di bawah pada ngomong apa? Iya. Enggak, pas di bawah itu pada ngomong gini. Jadi umatnya Bang Zuma bilang gini, ya betul Lukas itu hadir di 1970, itu dibohongin jadinya. Iya emang. Bukan enggak, kan itu terjemahannya. Iya, nah sekarang saya minta original teksnya, ada nggak? Kan nggak ada, berarti baru dibuat hari ini. Itu poinnya. Buktikan, ayo sekarang. Enggak bisa gitu. Coba kamu secara buktikan. data. Secara data, secara Bibelmu, data ya. Kitab Lukas nanti ada. Kitab Lukas ada di abad 1. Indonesia. Tapi kalau kamu nggak percaya sama abad 1-nya, Kitab Lukas di kanon di abad 3. Tetap aja sebelum Quran. Sekarang buktikan kalau apa yang kamu sampaikan berdasarkan Kitab Lukas itu ada di original teksnya. Faktanya nggak ada. Berarti baru dikarang di Indonesia, baru dibuat. Tidak ada. Oh, kalau tidak ada, buktikan aja original teksnya mana? Ada. Mana original teksnya mana? Coba tunjukkan ke saya. Ya, buka aja Kitab Sabda. Buka aja Kitab Sabda. Nggak ada yang bisa kamu kibulin. Lagian Yesus tidak mengenal buku Lukas. Paham? Lah memang. Nah, berarti buku ini nggak pantas dijadikan bahan untuk mengimani. Sekarang kita mau ngomong ke tahun atau pantas nggak pantas? Lah, Yesus ini kenal nggak dengan buku Lukas itu? Lah, sekarang saya tanya Muhammad. Saya tanya, kenal nggak dengan Muhammad buku Lukas itu? Kenal sirah Nabaliyah. Kalau hadits itu adalah perkataan Nabi Muhammad yang diriwayatkan kemudian oleh orang-orang yang mata rantai sanadnya itu tidak terputus kepada dirinya sendiri. Itu dulu. Iya, ini Hadi udah mulai mute nih. Nah, sekarang saya tanya sama Lukas kenal nggak dengan kitab apa? Yesus kenal nggak dengan buku Lukas itu? Ya tidak lah. Ya tidak. Berarti tidak ada legitimasi kan? Lah, memang iya. Nah, bagus. Berarti kalau tidak ada legitimasi terhadap buku Lukas, berarti tidak layak disebut sebagai firman Tuhan. Oh, kalau Bukhari? Bukan firman Tuhan. Siapa bilang Bukhari firman Tuhan? Siapa Bukhari bukan firman Tuhan? Iya dong, bukan firman Tuhan. Kalau Al-Quran? Jadi Al-Quran itu baru firman Tuhan. Terus makanya Nabi Muhammad berarti menang hadis. Makanya ketika kemudian berbicara soal cium hajar aswad, dengar dulu. Makanya ketika berbicara mengenai kita, umat Islam itu Bang udah Zuma kamu terjebak dengan kata-kata Bang Zuma. Kalau kamu tidak sanggup berdiskusi dengan ilmiah, ya sudah. Al-Quran itu kitabnya umat Islam. Ya ini saya mau ngomong, boleh nggak, jangan Nah sekarang di dalam agamamu itu yang firman Allah yang mana? Oke, saya jawab boleh nggak? Iya, silakan. Bang Handi jangan mute-mute ya, nanti terkenal. Kalau kamu bahlul kayak kemarin pasti di-mute lah. Siapa yang mendengarkan orang bahlul? Bahkan kamu tadi Bang Zuma bilang Quran adalah firman Allah lah. Yes, pasti dong. Hadis bukan ya? Itu sabda Rasulullah. Yes, tapi kenapa cium hajar aswad tidak ada di firman, dilakukan di bukan firman?
Lah, itu bukan masalah firman Tuhan Berarti atau sabda kalah dong Rasulullah. yang kalah firman dari Tidak bukan dong, firman tidak dong. Perintah Allah Enggak di dalam dong, nggak bisa Al-Quran. gitu dong. Loh, kok Masa nggak bisa? firman Yang kalah? bikin aturan siapa? Yang bikin aturan siapa kamu? Kamu yang bikin aturan? Manusia bahlul yang ini. Yang mana yang lebih saya tinggi, kenal firman atau bukan firman? Yang firman lebih tinggi dong. Nah, terus Kan kenapa di firman nggak ada? Kan firmannya mengatakan Dilengkapi fattabi'uni. sama bukan firman. Kan, dengar. Kan firmannya mengatakan fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah Nabi Muhammad. Kan perintahnya ikuti Nabi Muhammad. Ada nggak Ikuti perintah apanya, Yesus? Bang? Tertulis Ada nggak Hajar perintah Aswad? Yesus mengikuti Lukas? Ada nggak? Nggak tertulis nggak Hajar Aswad? Nggak ada. Ternyata nggak ada. Tidak ada. Oke. Nah, kan nangis. Nggak ada yang Kan nangis. Nangis dong. Ternyata kitabnya tidak dikenal Oh, oleh di-mute. Yesus. Gimana dong? Bencong lagi kerja di bencong. Ternyata kitabmu tidak dikenali oleh Yesus. Gimana itu? Ada kok kitab dijadikan sebagai pedoman agama, tapi ternyata kitabnya tidak dikenali oleh Yesus. Kan lucu. Al-Quran dikenali oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Isi Al-Quran 100% berasal dari lisan Nabi Muhammad yang diwahyukan kemudian oleh Allah kepada beliau. Lalu Lukas ternyata bukan dari Yesus. Tahun berapa Quran di buku? Ternyata kemudian ternyata kitab Lukas ternyata kitab Lukas ini bukan dari Yesus. Kan gitu poinnya. Al-Quranul Karim itu berasal dari lisan Nabi Muhammad. Mau dibukukan abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad kelima, abad ke-100, tak ada pengaruhnya. Kenapa? Al-Quran diwahyukan kemudian oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, mengenai pembukuannya, dengar dulu. Ini kita tidak berbicara mengenai pembukuan. Tidak berbicara mengenai kitab itu dibukukan kapan. Kita berbicara mengenai kitab itu. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa diskusi baik-baik, silakan Anda turun ke gereja, cari pendeta, colok pantat pendeta. Nah, selesai kan? Siapa suruh bahlul? Kalau mau bahlul jangan di sini. Al-Quran itu kitab yang diwahyukan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Nah, Anda sudah mengakui Lukas tidak dikenali oleh Yesus. Ya sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kata lain, Yesus tidak mengenal buku-buku yang mengantarkan orang Kristen itu menjadi Kristen penyembah roh. Gak bisa. Jangankan kitab kamu itu, jangankan setara dengan Al-Quran, setara dengan hadis doif saja nggak bisa. Kitabmu hanya setara dengan kitab hadis maudhu, hadis palsu. Kenapa? Karena kitabmu itu ya penulisnya berbicara mengenai Yesus, tidak ada sanad sampai ke Yesus. Begitu kawan. Kalau kamu mau berdiskusi dengan baik, di sini tempatnya. Kalau cuma mau ngotot-ngototan di gereja, kok ke gereja sana. Ya, silakan teman-teman. Kalau masih ada yang mau diwaraskan, biar nggak gila permanen kayak tadi. Tapi dia udah akui Lukas nggak ada hubungannya dengan Yesus. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Mau nyampein ya dari keluarga kita dari Pekanbaru. Kemarin aku baru pulang Pekanbaru, ngeliatin video-video Bang Zuma ke keluarga gitu kan. Pada ketawa, pada seru gitu. Apalagi ngebahas soal di agama sebelah itu nggak ada halalnya gitu loh. Nggak ada haramnya ya, halal semua gitu. Kalau pas video Bang Zuma yang aku tunjukin, kalau kapal terbang bisa digoreng, dimakan juga. Kita keluarga pada ketawa Bang Zuma. Iya itu faktanya. Segala sesuatu halal bagiku kan gitu. Pokoknya dari keluarga salam semua deh buat API dari di Pekanbaru itu di Perumnas Rumbai kita. Kemarin kan aku baru pulang ya ke Pekanbaru. Tapi kapal selam bisa digoreng?
Oh iya dari Palembang. Benar. Saya di bawah aja ya. Saya mau nyimak di bawah aja ya. Bang Kang Juma sehat selalu dan semuanya. Alhamdulillah, makasih Kang. Udah. Iya. Kapan ya kita ketemu? Saya tuh pengen ketemu loh, benar serius. Kapan loh Kang? Lah kemarin Kang ada ini gimana sih? Aduh, saya mah enak nyimak, enak nyimak di bawah aja lah. Nah, saya bukan si Burit Aderion, saya bukan. Aduh, jangan anggap saya tuh di mana-mana dianggap si Aderion aja, heran saya. Iya Bang. Oke, saya izin turun ya. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Zuma, itu aja sih sampai salam. Iya, makasih. Makasih ya. Baru. Sehat selalu Bang Zuma. Semuanya. Amin. Andi, Alfi, semuanya. Ya, Ustaz. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang ada di Pekanbaru, Masya Allah. Sehat semua, panjang umur, dimudahkan urusannya. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sakit hatiku, kitabku ilegal bedeng. Capek ibadah, tapi kitabnya tak dikenali Yesus. Kalau bertanya terus orang menjawab, menyangganya kenceng banget, kenceng menyangganya gitu. Kayak rudal. Kayak rudal, melebihi gitu. Giliran ditanya nggak bisa menjawab. Oh, tapi jawabannya tadi terpaksa itu, antara Lukas dan Yesus nggak nyambung katanya. Terpaksa dia. Iya. Suaranya noise nggak saya Bang ini? Nggak, aman. Izin Bang Andi, tadi itu di awal-awal dia kencang banget bilang Abraham bukan nabi katanya di Bible. Giliran udah dibantah aja. Aku salah tuh. Giliran udah dibantah aja. Ya memang mereka ini kan selalu berpendapat sesuai seleranya aja sih. Buat apa juga sih dipertahankan yang kayak begituan tadi gitu loh. Apalagi yang pertama tadi, udah ada topik enak itu, proses pewahyuan Al-Quran, terus proses pewahyuan Bible itu gitu. Giliran dia kan menjelaskan dulu, malah dia mau bertanya dulu. Saya bertanya dulu, baru saya menjelaskan. Begitu dia maunya. Ya itu sekali kena prank juga tadi tuh. Gua atur baik-baik, disangka gua otoriter, bawa apa sih? Aku nggak punya otak, buset dah. Ya moderator naikin lagi oten-otennya ya, tapi yang mau belajar ya jangan ngeyel kayak tadi. Bang Andi, ya Bang Andi itu tadi kan sempat diskusi dengan Oten itu tentang nubuat Nabi Muhammad. Kita sih bukan kepada percaya ke nubuat itu tadi, lebih merujuk kepada gini. Dari mana kalian bisa paham tentang nubuat-nubuat itu untuk kepada Yesus gitu? Karena nanti Yesus di turun yang kedua kan berkata begini, enyahlah kalian pembuat kejahatan, termasuk yang mengatakan nubuat-nubuat itu untuk Yesus. Gitu Bang Andi. Jadi bukannya kita percaya sih, bukannya kita mau bukannya numpang-numpang ke kenubuatan kitab mereka, enggak, tapi tentang membahas kalian itu telah membuat suatu nubuat-nubuat atas nama Yesus. Sementara Yesus berkata nubuat itu bukan untuk aku, makanya enyahlah kalian, gitu Bang Andi. Nanti Bang Andi salah paham lagi. Enggak gitu tujuannya. Ya, ini Mac ini musim apa Kristen Mac?
Mac. Aduh. Ngebak ini bang. Gua relok dulu ya. Hah? Ngebak. Oh lagi ngebak. Ya udah ngebak aja sana dulu. Alfi. Hadir. Tadi ada pertanyaan dia itu. Sebenarnya kita bisa menjawab mengenai proses kapan penulisan Al-Quran. Bisa dijawab, tapi melebar kemana-mana begitu. Abangnya mau udah menjawab. Kita nggak terfokus pada proses penulisannya. Bisa kok diterangkan kapan ditulis, di zaman kapan. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengenai Al-Quran itu bukan bersandarkan pada tulisan itu, karena datanya bukan tulisan. Nggak apa-apa deh, Alfi jawab deh. Iya. Jawab aja nggak apa-apa, silakan. Metode pengajaran Al-Quran itu kan menggunakan metode talaki. Namun kalau dijelaskan apakah Nabi Muhammad mengenal Al-Quran, jelas, karena ada 60 penulis yang diperintahkan oleh Nabi, 65 penulis. Bentar ya. Ada kok data ini. Nih bukunya di sini. Di dalam ini ya. Tunggu. Ini kok masih blur. Di dalam sejarah teks Al-Quran dari wahyu sampai kompilasi pada bab penulis wahyu Nabi Muhammad. Di sini kita mendapatkan informasi pada periode Madinah. Kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama, lebih kurang 65 nama sahabat yang ditugaskan oleh siapa? Oleh Nabi. Yang bertindak sebagai siapa? Penulis wahyu. Nah, di sini ada nama-namanya nih. Mulai dari Abban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hadifah, dan seterusnya. Ada 65 nama. Lalu prosesnya itu nanti begini. Nabi Muhammad itu mendiktekan Al-Quran. Contohnya kepada Zaid bin Sabit, namanya ada di sini. Sewaktu ayat Al-Jihad turun, Nabi memanggil Zaid bin Sabit, ya, membawa tinta dan alat tulis. Lalu Nabi itu mendiktekan kepada Nabi. Lalu di sini dikatakan Zaid itu membacakan ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tidak ada sisipan kata yang masuk ke dalam teks pewahyuan tersebut. Gitu Deng Handi. Lalu yang kedua, ada satu riwayat di dalam hadis Nabi Muhammad itu melarang umat muslim untuk membawa suhuf-suhuf Al-Quran, untuk membawa lembaran-lembaran Al-Quran ke negeri musuh. Gitu. Agar apa? Agar musuh itu tidak merampas Al-Quran tersebut dari umat muslim. Jadi jelas Al-Quran itu udah eksis di zaman Nabi Muhammad masih hidup. Gitu. Silakan. Makasih Deng. Katanya ada yang mau syahadat. Siapa Bang Handi? Tahu tuh. Siapa yang mau syahadat Bang dibawa? Naik aja sini, naik. Naiklah. Afi juga. Oh, ada yang mau syahadat tadi ya. Apalah. Siapa Bang yang mau syahadat? Silakan naik. Itu si Tompul nggak tahu ya. Tadi si Edis itu dipermalukan Ustadz Wapi, nggak nonton ya? Apa pura-pura nggak tahu? Ini kali yang mau syahadat nih. Coba Kang. Belum nampak di sini. Satu Tuhan. Selamat malam. Bukan. Muslim itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mah Islam. Turunin aja Bang, turunin Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Kenapa minta naik atuh? Nah, sekarang kita bahas nih. Kan di Alpi ini gua nanya nih. Ini dulu nih yang baru naik nih, silakan. Sendal apa nih? Sendal sobek. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Bang Sendal, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Enggak, saya cuman saya baru nengok Komal ini gitu loh. Cuman saya
sangat mengagumi dengan Bang Tuma karena pemahamannya tentang Kristen gitu. Saya sendiri Muslim Bang, cuman kayak gimana Bang Tuma tuh kita memahami Kristen begitu dalam gitu, sampai-sampai orang Kristennya sendiri itu kagum gitu dengan Bang Tuma gitu. Kang. Iya bang, semua ada proses bang. Abang pun bisa di level setinggi itu. Ya, pasti kan, berdarah-darah juga itu belajarnya. Tapi fokus aja mempelajari keislaman kita sendiri. Itu ya bangku ya. Turun. Bang Immanuel. Ya. Malam bang. Bang Immanuel. Ya, selamat malam. Malam abangku. Jumatan mingguan bang. Ya. Jumatan mingguan abangku. Muslim apa Kristen bang? Kristen bang. Mau diskusi mantap. silakan. Gak tahu apa yang tanyakan ini. Abang mau mungkin bertanya, silakan bang. Nggak ada yang ditanyakan bang. Nyimak aja. Abang masih menuhankan Yesus bang? Tidak. Oh tidak. Jadi siapa Tuhan abang? Ya. Siapa Tuhan abang? Kalau menurut Alkitab Allah. Oh Allah. Yesus Tuhan atau bukan? Utusan. Utusan. Wah mantap. Jadi Yesus bukan Tuhan gitu? Bukan. Mantap. Ya udah Bang Zuma nih, tinggal di asyhadu aja ini. Kalau Anda menyembah Allah ya kenapa nggak sekalian totalitas memeluk Islam aja bang? Iya. Itu maksudnya. Silakan Bang Yuma. Bismillahirrahmanirrahim. Butuh proses bang. Iya jadi gini. Posisi saudara-saudara kita yang tidak menuhankan Yesus adalah mereka yang kemudian tidak mengikat diri terhadap pengajaran Paulus tentunya. Mau tidak mau harus berada pada keadaan itu. Karena Paulus sendiri mengatakan dalam Roma 10, nomor 9, nomor 10, jika mau selamat harus mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Yang pertama. Nah, sekarang kita Roma bang. Iya, betul. Itu makanya Pauluslah yang kemudian yang mengajarkan itu. Kalau tidak menuhankan Yesus, artinya saudara Kristen juga terlepas dari ajaran Paulus itu sendiri. Lalu, ketika orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan, maka harus dijelaskan kemudian bahwasanya Yesus ini adalah utusan hanya untuk umat Israel saja. Maka kita di luar Bani Israel tidak memiliki kemudian kesempatan untuk menjadikan Yesus sebagai tujuan di dalam beragama. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dengan demikian, kita bukan domba. Maka kemana kita harus berpijak? Berpijaklah kepada penolong lain yang datang setelah Yesus itu diutus. Dalam Yohanes 14, nomor 16, Yesus sendiri mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Di mana seorang penolong sudah pasti adalah orang, sudah pasti adalah manusia. Dan itu bukan Yesus. Oleh karena itulah kemudian yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Penolong. Dan Roh Penolong itu kemudian membimbing seluruh manusia kepada semua kebenaran. Nah di Kristen penolong lain tidak ditemukan. Penolong lain ditemukan kemudian oleh umat Islam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Simpelnya, Nabi Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel. Lalu kita siapa? Maka Allah pencipta langit dan bumi mengutus Nabi Muhammad SAW
untuk seluruh umat manusia, bukan hanya satu kelompok saja. Seperti itu, saudara. Jadi terlepas Yesus itu diimani sebagai rasul, maka solusinya hanya satu, yaitu Al-Quran dengan Islam dan baginda Rasulullah SAW dengan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu satu-satunya jalan. Karena Yesus itu jalan hanya untuk Bani Israel saja. Matius 14 nomor 2, Matius 15 nomor 24. Seperti itu, saudara. Silakan. Kalau tentang ini Bang, bingung Bang. Kalau menghadap dengan Bang Suma, saya aku itu Bang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu di jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar engkau bertakwa. Jadi jalan satu-satunya sebagai jalan terakhir itu adalah Islam, tak ada yang lain. Nabi Muhammad SAW sebagai penunjuk jalan ya kepada seluruh umat manusia. Maka hari ini yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW di bawah panji Islam dengan mengkitabkan Al-Quran dan menyembah kepada pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar daripada itu tertolak. Demikian Bang. Ya, menurut saya masih butuh proses Bang. Iya, belajar terus. Belajar terus Bang, belajar ya, terus. Saya selalu mengikuti konten-konten Bang Suma. Alhamdulillah. Semua. Ketika Olan dan Yoga bersahadat saya ikuti. Iya, mudah-mudahan Abang Immanuel dapat hidayah. Amin. Pelan-pelan. Terima kasih atas penjelasannya, hikmahnya, hidayahnya. Iya Bang. Terima kasih Bang, banyak. Sama-sama. Semua itu. Bang Muhammad itu utusan, Isa juga utusan, Yesus juga Masya utusan. Allah. Semua utusan, nggak ada yang dikatakan Tuhan di sini. Alhamdulillah. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti itu bidat. Bidat Kristen, sungguhnya penyesat. Iya. Tidak lama saya ikuti Bang Suma tentang konten Bang Suma, lama sekali. Banyak video desa saya simpan. Alhamdulillah. Ya sekinya gitu aja Bang. Nanti berikutnya saya akan diskusi ketemu lagi di komal-komal berikutnya. Amin. Bang Immanuel mau mualaf? Ya. Suaranya kecil Bang Immanuel. Ya kalau ditadirikan di situ apa bisa buat? Kenapa Bang? Kalau ditadirikan di situ apa boleh buat? Ya udah syahadat, cepat. Saya suka bersahadat. Di dalam masjid, bukan di dalam komal. Ya mantap, keren. Bang Nias, Muslim apa Kristen Bang Nias? Kristen Bang. Ya, ada mau ditanyakan atau ingin ditanya silakan Bang. Atau mau diskusi dua arah? Enggak.
Aku bukan mau diskusi bang, cuma mau nanya aja. Mau nanya, silakan. Sama Bang Zuma lah, aku Iya, juga silakan. sama Bang Zuma. Ya, Iya Bang, silakan. Bang Zuma, siap. salam. Bang Zuma, aku mau nanya ini. Iya, silakan Bang. Izin ya Bang ya. Silakan. Janji surga di Islam itu gimana itu Bang konsepnya Bang? Aku Kalau yang awal ini Bang ya nanya ya Bang ya. Iya. Kalau di Islam itu Bang, tidak ada yang bisa menjamin dirinya itu bersih dari dosa. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya tidak melakukan kesalahan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Oleh karena itulah kemudian jaminan Allah kepada umat Islam itu sangat-sangat sempurna. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bentar Bang, izin Bang. Surat apa tadi Bang? At-Taghabun. Ya lanjut. At-Taghabun ayat 9. Kalau tidak salah dia surah ke-64. QS 64 ayat 9. Iya, lanjut. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah akan mengumpulkan kamu seluruh manusia pada hari perhimpunan. Itulah hari manusia kemudian diungkapkan kesalahan-kesalahannya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi di Islam, beriman kepada Allah, melakukan amalan soleh, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kaidah surga, janji surga di dalam Islam. Iya. Seperti itu kawan. Ya, Juga ya. Iya, silakan. Juga diterang. Iya, silakan. Ada Bang, ada jaga anak nih. Iya. Juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30, QS 41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun dan akan berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah ini umat Islam jelas kaidahnya. Innal ladzina qalu rabbunallah, barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka kata Allah, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Tuh jaminannya sangat jelas sekali. Iya. Makasih Bang penerangannya. Iya. Terima kasih Bang N. Pertanyaan selanjutnya boleh nggak Bang? Boleh. Itu jaminannya tadi kan, jaminan surganya kan? Iya. Tetapi aku mau tanya nih Bang, soalnya di Kristen kan beda itu surganya sama surga Islam. Iya. Kalau surganya Islam, aku betul nggak tahu isinya apa itu Bang. Yang namanya surga itu tempat keselamatan, tempat kebahagiaan. Ya, surga itu adalah tempat di mana manusia menerima imbalan kebaikan yang dilakukan ketika hidup di dunia.
Di dalam Al-Quran banyak diceritakan kemudian misalnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 29 surga adalah Ar-Ra'd ayat 29 surga adalah tempat kebahagiaan yang kekal. Kemudian Toha ayat 75 surga adalah tempat yang mulia. Lalu kemudian Al-Hajj ayat 56 surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian Ar-Rum ayat 15 surga adalah tempat berbahagia. Surah Luqman ayat 8 surga adalah tempat yang penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, kenikmatan. As-Sajdah ayat 19 surga adalah tempat tinggal yang paling indah. Asy-Syura ayat 22 surga adalah tempat untuk mendapatkan apapun yang diinginkan di sana. Kemudian surah Al-Jasiyah ayat 30 surga adalah keuntungan yang nyata. Kemudian At-Talaq ayat 11 surga adalah tempat yang penuh dengan rezeki. Al-Buruj ayat 11 surga adalah tempat yang penuh dengan keberuntungan yang besar. Itu surganya Islam. Banyak ya Bang? Iya. Detailnya itu seperti itu Bang. Cuman kalau saya bacakan ayatnya satu-satu panjang. Ya. Tapi makasih lah Bang udah terangkan sedemikian begitu. Iya. Tapi terakhir ini Bang. Silakan. Ya. Emang merasa puasnya aku Abang menjawab begitu. Cuman yang ku tanya terakhir Nabi Muhammad ini yang pemimpinnya Islam kan? Gimana? Nabi Muhammad pemimpinnya Islam kan? Nabi Muhammad pemimpin apa? Pemimpin umat Islam. Iya betul. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini udah di surga kah apa di mana nih Bang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 bahwasanya beliau berada di sisi Allah. Beliau mendapatkan rezeki di sisi Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak meninggal, tidak mati. Dia hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169. Artinya dia udah di surga bersama Allah begitu ya? Iya, bisa jadi rohnya sudah ada di surga. Bisa jadi. Jangan buat ragu aku Bang, maksudnya jangan buat ragu aku, jangan bilang bisa jadi. Artinya, kalau berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, beliau sebenarnya hidup di sisi Allah. Seperti itu Bang. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Maksudku gini Bang, artinya makanya aku tanya, jangan abang buat aku ragu. Seandainya Muhammad sudah ada di surga, aku masuk Islam ini. Al-Quran menerangkan itu Bang. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya dia itu hidup di sisi Tuhannya, dia mendapat rezeki. Nabi Muhammad mati dalam keadaan memperjuangkan dinul Islam. Beliau mati kemudian di jalan saat berjuang untuk menegakkan dinul Islam. Artinya dia mati syahid, dan orang yang mati syahid mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Hanya saja kemudian karena itu adalah alam gaib, alam yang dirahasiakan oleh Allah, kita makhluk biologis ini tidak mampu kemudian melihat seperti apa keadaan alam gaib tersebut. Kalau kita ingin tahu nantinya
maka tunggu giliran, antri. Bisa jadi Anda duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan, Anda yang duluan. Gitu Bang. Oke Bang, kesimpulannya berarti Nabi Muhammad kita sudah di surga begitu ya? Ya, bisa saya katakan kalau surga itu adalah berada pada sisi Allah, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW berada di surga. Kesimpulannya begitu ya? Iya, insya Allah. Oh. Thank you ya Bang ya, penjelasannya Bang Cuma. Makasih Bang. Masya Sehat Allah. selalu ya Bang Cuma ya, sehat selalu Bang. Bang Sus, syukran. Iya Bang. Bang N. Sehat selalu, Nanti, amin, insya Allah. Saudara juga ya. Ya oke Bang. Oke. Iya. Karena banyak ini Bang. Soalnya aku mikir kan, kalau Muhammad belum ke surga, ngapain aku masuk Islam? Gitu Bang. Iya. Gini aja, Anda sebanyak-banyaknya bertanya sekarang Bang. Mumpung ada kesempatan untuk bertanya Bang. Jadi sebenarnya gini. Bang Zuma. Iya malam. Sebenarnya dalam kaidah Islam itu, agama samawi itu Bang, kehidupan manusia itu memiliki stasiun-stasiun. Yang pertama alam roh, lalu kemudian alam rahim, lalu kemudian alam bumi, lalu kemudian alam barzah, lalu kemudian surga atau neraka. Semua orang yang meninggal dunia hari ini itu secara aturan mereka hidup di alam barzah, alam yang bukan dunia dan bukan juga akhirat, berada di tengah. Jadi dia belum ke akhirat karena belum kiamat, tetapi dia juga bukan di dunia karena dia sudah tinggalkan dunia. Makanya dikatakan meninggalkan dunia menuju kepada kebangkitan untuk di yaumul hisab, lalu kemudian nanti setelah ditimbang apakah dia di surga atau dia di neraka. Terkait dengan Nabi Muhammad berada kemudian di alam roh. Sama ketika kemudian manusia belum eksis sebagai makhluk biologis. Kita semua ada berada di alam roh. Tetapi surga nerakanya orang yang sudah meninggal itu nampak di kehidupannya sebagai makhluk yang tadinya ada di dunia. Kalau orang itu adalah orang yang beramal soleh, maka di alam barzah dia sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan surga. Tapi kalau orang dalam hidupnya di dunia hidup dalam keadaan kufur kepada pencipta langit dan bumi, maka hidup di alam barzah itu laksana dia hidup di neraka. Itu seperti itu Bang. Seibarat gini. Ketika Anda berada pada satu ruang kamar, di dalam kamar itu Anda sendiri, lalu kemudian Anda dipertontonkan kemudian kehidupan Anda, video yang diputar kemudian adalah video atau film yang membuat Anda senang, bahagia dan seterusnya, maka Anda akan berbahagia. Tapi ketika Anda dalam kamar sendiri berbahagia. Tapi ketika Anda dalam kamar sendiri diputarkan film yang seram, menakutkan, mengerikan, maka Anda akan ketakutan. Nah, ini keadaan yang dialami oleh manusia di dalam alam barzah. Ketika amal ibadahnya ketika hidup di dunia itu banyak, maka yang mereka rasakan dalam kehidupan alam barzah itu adalah kebahagiaan. Sebaliknya, ketika kemudian dia hidup di dunia itu penuh dengan kemaksiatan, ingkar kepada pencipta langit dan bumi, maka di alam barzah kemudian mereka hidup dengan sengsara. Belum masuk ke neraka, sudah merasakan kemudian bunga-bunga neraka. Begitu juga sebaliknya, orang selamat belum masuk ke surga, sudah merasakan kemudian indahnya surga. Itulah yang disebut bahwasanya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan mengira orang yang mati dalam jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Itu Bang. Kesimpulan jawaban tersebut. Oke Bang. Oh nggak apa-apa ya nih, sekali lagi ya Bang ya. Siap. Muhammad kan pemimpinnya Islam Bang. Ya. Pernahkah Muhammad bersyahadat Bang? Jelas. Manusia pertama yang kemudian syahadatain beliau. Ketika beliau menerima kemudian perintah sholat, maka disitulah kemudian beliau bersyahadat. Yap. Dia gimana itu Bang bunyinya Bang?
Sama seperti yang umat Islam lakukan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia harus mengakui kerasulan Nabi Muhammad yang adalah dirinya sendiri? Sebab bukan dia yang melantik dirinya menjadi rasul, bukan dia yang melantik dirinya menjadi nabi, bukan dia yang mengutus dirinya untuk menjadi nabi dan rasul. Maka dia pun harus dia harus menyadari bahwa aku ini nabi, aku ini rasul. Jangankan dirinya, orang lain pun diharuskan kemudian mengakui dirinya sebagai nabi dan rasul, apalagi dirinya. Maka ketika dia menerima perintah salat, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu, kawan. Oh, jadi itu maksudku Bang, kan makanya aku tanya itu karena dia menyebut namanya di dalam syahadatnya itu. Iya, betul. Memang betul. Oh. Dia bersaksi kalau dirinya sendiri itu adalah rasul. Iya, iya betul. Oke Bang. Jadi thank you lah Bang. Baik, saudara. Iya, Bang. Thank you lah pemaparannya. Aku puas dengan jawaban Abang. Mungkin makasih. Harus banyak belajar lagi ya Bang ya. Silakan Bang. Thank you lah Bang ya. Makasih ya. Salam ya. Makasih Bang. Betul dulu Bang. Terus kapan Abang ini mau kembali ke Islam Bang? Kembali ke Islam. Aku Kristen dari dulu Bang. Dulu waktu bayi Anda Muslim loh itu. Enggak lah. Malam Bang Zuma. Ya udahlah. Dari lahir aku Kristen. Iya Bang. Thank you ya Bang ya. Iya Bang. Iya, makasih. Sehat selalu Bang Zuma. Makasih Bang. Ya Bang, makasih Bang. Ya, Bang. Sehat selalu Terima ya kasih Bang. Bang Zuma udah dinaikin. Assalamualaikum. Siap. Waalaikum. Waalaikum. Hantar mau ngehujat atau diskusi? Bukan menghujat Bang, saya cuma mau nanya sama Bang Zuma ini satu aja Bang. Ya silakan, tapi jangan ngeyel ya. Oke siap. Jadi begini Bang Zuma, tadi kan Bang Zuma bernarasi ataupun berdakwah mengenai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah berada di sisi Tuhan, berarti sudah meninggal ya, wafat ya. Iya. Wafatnya itu karena apa Bang Zuma? Karena ajalnya sudah sampai. Mohon maaf Bang Zuma, ajalnya udah sampai. Iya. Dengan jalan apa Bang? Jatahnya hidup di dunia udah selesai, maka beliau kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajarannya sudah tamat, risalah kenabian dan kerasulannya udah selesai, maka tugasnya udah selesai, dia harus kembali kemudian kepada Allah. Begitu. Iya. Bukan karena ada hal sesuatu Bang dia wafatnya Bang? Nggak ada, karena memang sudah selesai. Masanya sudah selesai. Oh gitu. Mohon maaf Bang, bukannya yang diracun itu Yesus, Hunter. Ya, kalau mengenai racun, yang diracun itu Yesus, betul. Ada dalilnya Bang? Bukan mati karena diracun Bang. Ada dalilnya nggak Yesus diracun Bang? Ada. Yohanes 19 nomor 30. Gak boleh gitu Bang, saya kan nanya bagus-bagus Bang. Loh, Anda bertanya kan? Anda bertanya, ada nggak buktinya Yesus diracun? Saya jawab, Yohanes 19 nomor 30, Yesus mati gara-gara diracun. Anda kan bertanya, jadi saya jawab, karena saya paham Bible. Kan gitu kawan. Ya toh? Ya dong. Ya dong? Ya toh? Ya toh? Ya dong? Ya toh dong? Ya toh dong? Iya dong. Iya Bang. Tapi keislaman Abang nggak sejati loh Bang. Abang nggak jujur. Kenapa saya nggak jujur? Anda ingin mengatakan Nabi saya diracun? Seluruh dunia tahu Muhammad mati kena racun. Oh enggak dong. Enggak. Sekarang begini. Begitu. Dengarkan saya. Dengarkan saya saudara. Anda ditembak tahun 2023. Anda ditembak tahun 2001. Sembuh nggak luka Anda? Selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sembuh kan? Tinggal bekas. Kemudian 2005 Anda meninggal. Boleh nggak dikatakan Anda mati gara-gara ditembak?
Anda ditembak 2001, Anda berobat sembuh, tak ada kemudian lagi luka, tak ada lagi rasa sakitnya. Nah, kemudian 2025 Anda meninggal. Boleh nggak dikatakan Anda mati kena racun? Apa? Anda mati kena tembak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau orang tolol boleh. Saya jawab, Bang. Ya, silakan. Itu kan perjalanan Nabi Muhammad itu kan kena racunnya kan udah setahun, Bang. Setahun nenekmu kiper. 4 bang, 4. Jangan dipintir bang, jangan dipintir. Masih ada 4 tahun. Kristen. Masih ada 4 tahun perjalanan. Iya, dia masih memimpin Haji Wada waktu itu. Artinya 4 tahun. 4 tahun setelah beliau makan daging yang dibumbui dengan racun, beliau masih berdakwah selama 4 tahun. Loh, saya tahu, saya paham. Ketika kemudian perang Badar, beliau diracun oleh orang-orang kafir. Oleh orang kafir beliau diracun dan tidak mati pada hari itu juga. Berbeda dengan Yesus, minum setetes sedikit aja anggur asam dia dimakan, mati dia. Beda dong. Framing abang. Hah? Coba Anda baca Yohanes 19:30. Coba Anda baca. Enggak. Coba Anda baca. Dia baca detik Alkitab, itu, ngawur, Bang. detik itu kubacakan sama Anda ya. Nah, inilah kalau tapi ngajal Pi, tampilin Pi, dia baca. Ini kalau penyembah roh halus ini begini memang dia. Dia Sorry, Bang tajam, Zuma, saya dia kan naik tajam dia tajam bertanya, tapi giliran disampaikan Bibelnya mulai tuyul, otaknya nggak berfungsi. Sesudah Yesus meminum, dengar. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia sudah selesai, lalu matilah Yesus. Kamu nggak malu, Bang? Saudara? Kamu nggak malu? Katanya Tuhan. Kamu nggak malu? Katanya Tuhan diracun kok mati. Kamu nggak malu? Saat itu juga dia cicipi anggur asam, saat itu juga dia mati. Nabi Muhammad diracun loh, diracun 4 tahun dia bertahan, coy. Bandingkan dengan sosok yang kau sembah, begitu dia cicipi cuman jilat-jilat, mati langsung seketika. Hei, Tuhan palsu. Nabi Muhammad makan daging diracun tak mati. Coba. Kok kepanasan, Bang? Kepanas? Siapa yang panas? Kamu yang tak ada malu. Tuhanmu mati diracun, kok nggak ada malu. Tadi Nabi Muhammad bagus kok, Bang. Iya, karena Anda itu menuduh sesuatu yang sebenarnya harusnya Anda itu malu. Abang nggak mau jujur, Bang. Karena Tuhanmu itu justru mati gara-gara diracun. Kamu nggak malu? Hah? Oh, pantaslah kau, karena kau pemakan babi, makanya kau nggak malu. Rata-rata pemakan babi itu memang malunya sudah ada. Bayangkan Nabi Muhammad kemudian diracun pada saat perang Badar. 4 tahun kemudian dia meninggal. Anda tuduh mati diracun. Yesus, Tuhan Anda, saat itu juga jilat-jilat kemudian asam anggur, mampus. Ini kalau kita sampaikan begini, wah Bang Hujat ya menista. Apanya yang menghina? Apanya yang menista? Kau yang menista Tuhan kau sendiri. Masa ada Tuhan mati gara-gara isap asam anggur? Itu namanya bahlul. Makanya kesakitan hati kau itu jangan kemudian membuat kau itu menjadi penista. Nabi Muhammad hanya berkata, aku merasakan seperti pada saat aku diracun di Khaybar. Nah, pada saat beliau diracun, beliau merasakan ingin mati. Ketika kemudian beliau sudah tiba saatnya meninggal dunia, ya perasaan itu datang lagi, wajar. Wajar, karena sama-sama merasakan rasanya mendekati kematian. Mati diracun, mati ditombak, mati tenggelam, mati digorok, sama rasanya, sama-sama mati. Jadi ketika kemudian
saat beliau diracun, ya, beliau mendekati kematian. Rasa itu dia rasakan ketika dia benar-benar sudah sampai ajalnya.